Assalamualaikum ayah bunda, sahabat guru dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan Pak Mubarok di program Caper Calistung Praktis. Masih di SMP, di Jalan SMP 135 nomor 15A Pondok Bambu, di tempat les kami, Rumah Bimbingan Baca atau Rimba ABCD. Ayah bunda, saya tidak mempersoalkan apakah ayah bunda memilih untuk menunda bimbingan baca tulis hitung sampai dia masuk SD ataukah memulainya lebih awal. Namun tentunya ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, hari ini sharing saya adalah tentang 3 hal yang harus dihindari ketika membimbing baca tulis lebih awal kepada anak. Pertama, ya, adalah mentargetkan hasil pembelajaran. Katakanlah mentargetkan dalam sekian bulan atau dalam 1 tahun anak sudah lancar membaca, padahal kita mulainya lebih awal, lebih dini. Nah, ini harus dihindari, ya. Kita mencatat, memperhatikan, ya, progres dari bimbingan baca kita kepada anak itu bagus, tetapi tidak mentargetkan. Kedua, yang harus dihindari adalah menyamakan metode, teknik bimbingan baca, tulis hitung anak yang usianya lebih muda dengan yang sudah mendekati usia SD. Katakanlah menyamakan metode kepada anak yang usianya masih 4 tahun dengan yang 6 tahun, yang 3 tahun dengan 5 tahun. Nah, ini harus dihindari karena ternyata perbedaan usia juga berbeda kecenderungannya, ya. Anak yang usianya masih 3 tahun, di bawah 4 tahun, ayo kita libatkan dalam bimbingan baca dengan aspek-aspek kerabaan, ya, sensor. Anak diajak menulis huruf di tanah misalnya dengan menggunakan kayu atau batu kecil. Nah, anak suka karena anak semakin muda semakin senang dengan aktivitas meraba ini dan itu, apapun ingin dipegang kan anak. Atau bisa menggunakan sandpaper. Kalau di sekolah Montessori ada sandpaper, ya, hurufnya bisa diraba. Jadi meskipun tidak bisa melihat, anak bisa meraba. Oh, ini huruf A, ini huruf I. Nah, begitu juga movable alphabet, huruf dari plastik, ya, atau mungkin semacam plastik atau apa, ya, akrilik mungkin. Nah, dipegang hurufnya, oh ini huruf A, ini huruf B. Ini cocok untuk anak yang usianya di bawah 4 tahun, meraba, pegang. Nah, gitu. Dan ini kurang diminati, ya, sejauh pengalaman saya membimbing anak yang usianya 5 tahun katakanlah, atau udah mendekati 6 tahun, mereka suruh pegang apa, kita ajak untuk memegang sandpaper, ini huruf A. Nah, tidak menarik buat dia. Semakin besar mereka malah lebih suka dengan yang menggunakan flashcards, menggunakan dadu, menggunakan kertas. Tapi kalau semakin kecil anak dengan rabaan. Bahkan di sekolah Montessori mengenalkan cara menulis itu dimulai dengan di saat anak dilatih memegang sendok. Jadi ada area namanya practical life di mana anak-anak itu dibimbing untuk megang sendok saat ketika makan, baik sendok makan atau sendok sayur. Nah, aktivitas tersebut sebetulnya adalah tahap persiapan untuk menulis. Karena memegang sendok dengan benar itu adalah tahap awal dia bisa memegang pensil dengan
Nah, kalau di Montessori, kapan anak mulai bisa diperkenalkan huruf atau mulai belajar membaca? Saat mereka sudah siap. Maksud siapa apa? Mereka dengan sukarela, dengan senang hati mengikuti program pembelajaran tersebut. Gitu. Di usia berapapun, kalau 3 tahun mereka sudah mau, ya, libatkan. Jadi ini harus dihindari menyamakan teknik atau metode ke anak yang usianya berbeda. Nah, singkat kata, anak yang lebih besar mereka lebih suka langsung dengan flashcards, dengan apa ini? Dengan dadu, ya, dengan buku. Tapi yang lebih kecil lebih suka dengan rabaan. Kalau dengan nyanyian dan tepuk tangan, itu baik anak yang masih kecil maupun yang lebih besar, katakanlah anak yang umurnya 3 tahun maupun yang 5 tahun, 6 tahun, mereka bisa menikmati. Saya membimbing mereka dengan nyanyian, dengan tepuk tangan. Dan anak yang usianya 3 tahun suka, anak yang 5 tahun suka. Tapi berbeda ketika anak yang 5 tahun kita ajak untuk memegang sandpaper misalnya. Mereka biasanya tidak suka, langsung ke dadu atau ke buku. 3, yang harus dihindari adalah terlalu memfokuskan ke baca tulis hitung atau mengabaikan aspek-aspek perkembangan lainnya. Nah, ingat bahwa dalam pendidikan anak usia dini, aspek moral, agama perlu juga distimulasi. Kemudian sosial emosional, ya, interpersonal juga perlu dilatih mereka emosinya. Kognitifnya juga perlu distimulasi, motoriknya, bahasanya, seninya. Ini 6 aspek ini perlu distimulasi setiap hari kepada mereka. Jangan fokuskan di baca tulis hitung. Sementara masih ada sebagian orang tua yang melihat pembelajaran anak usia dini sebatas baca tulis hitung, seolah-olah kalau tidak baca tulis hitung anak tidak sedang belajar. Nah, ini kekeliruan. Saya pikir juga pengelola TK perlu di awal-awal tahun ajaran memberikan edukasi, pemahaman kepada orang tua bahwa anak perlu distimulasi ke 6 aspek perkembangannya ini, bukan hanya ke baca tulis. Dan ada sejumlah orang tua yang tidak memilih anaknya ke PAUD, tetapi lebih memilih ke bimbingan baca. Pak Mubarok, anak saya tidak sekolah PAUD, tidak sekolah TK, langsung ke bimbingan baca, lebih cepat membacanya. Betul, lebih cepat karena lebih fokus, tetapi ada aspek-aspek yang terabaikan. Kebetulan yang menyampaikan itu ke saya amati apa? Secara emosional dia tidak siap. Ya. Kalau di TK atau di PAUD kan anak-anak terlatih maju ke depan, berani tampil di depan teman-temannya, terbiasa berinteraksi dengan yang lain. Nah, banyak aspek yang kita dapatkan ketika anak-anak berada di PAUD TK dibandingkan dengan bimbingan baca. Jadi meskipun saya mengolah bimbingan baca, tapi saya sering sampaikan kepada orang tua, wahai ayah bunda, ya silakan di sini belajar membaca, ya usai sekolah. Tapi di PAUD, di TK itu anak-anak sebetulnya belajar lebih banyak lagi di sana, karena belajar tentang agama, belajar tentang kognitifnya dilatih, motoriknya, artinya lebih integratif lah dibandingkan dengan hanya bimbingan baca. Baik, itu 3 hal. Yang pertama apa tadi? Yang harus dihindari, mentargetkan. Kedua, menyamakan metode. Yang ketiga, mengabaikan aspek-aspek perkembangan yang lainnya dan hanya fokus di baca tulis hitung saja.
Baik, itu sharing kita hari ini. Di video yang akan datang saya ingin sharing tentang konsekuensi ketika membimbing baca tulis kepada anak yang atau konsekuensi ketika mulai membimbing baca tulis kepada anak yang sudah masuk SD. Nah, gitu. Insya Allah tidak kalah menariknya, tidak kalah pentingnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.